Oke, sebelum mengawali pembelajaran kali ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu menurut kepercayaan agama masing-masing. Berdoa dipimpin oleh ketua kelas atau ketua kelas? Saya, Pak. Oh iya, silakan dipimpin doanya. Oke, sebelum kegiatan belajar dimulai, berdoa dimulai. Berdoa tidak pernah selesai. Silakan. Oke, terima kasih ketua kelas. Sebelum mengawali pembelajaran, Bapak mau tanya dulu di sini apakah suka pelajaran sejarah? Enggak, Pak, nggak suka. Kenapa? Bosan. Bosan? Bosan ya? Saya suka, Pak. Banyak bacaan, Pak. Saya nggak Karena suka. saya suka diceritain gitu, Pak. Oh, kita ceritain. Oke. Bapak itu ada apa? Bapak Bapak suka aja. Oh iya, maaf. Jangan udah kayak gini. Oke. Pembelajaran minggu lalu kenapa ya? Kalau boleh tahu. Kenapa? Bapak ini siapa? Oh iya, lupa belum perkenalan. Gak sopan. Ya. Oke. Ada pembaca yang mengatakan ada nama kata. Saya. Nama kata. Tapi saya nggak ngajar, Pak. Oh. Nggak Udah, boleh, Pak. Pak. Udah, Bapak punya ngajar, Pak. Oke. Jadi nggak bisa saya, Pak. Oke, perkenalkan nama Bapak Duta Prasetya Pradana, biasa dipanggil Pak Adi. Pak Adi, Nah. waduh. Pak, atau Pak Pras? Nah, guru baru ya Pak. Baru betul sekali. Pindahan dari mana, Pak? Pindahan dari Angel. Iya. Ya, Pak. Lanjut, Pak. Ya, Pak. Oke. Minggu Saya lalu. pertanyaan saya belum jawab tadi. Minggu lalu. Minggu lalu diajari Bona itu tentang itu, Pak, tokoh-tokoh proklamasi, Pak. Oh, jauh ya. Iya. Nanti saya akan membahas masalah kolonialisme. Oh, berarti mundur, Pak, sebelum. Iya. Ini gimana nih? Iya, gimana, Pak? Aduh. Oke. Iya, Pak. Iya, Pak. Sebelum mengawali pelajaran, saya absen terlebih dahulu. Sebelum belajar kali ini, saya mau absen terlebih dahulu. Apakah ada yang tidak masuk tadi? Masuk semua? Masuk semua, Pak. Masuk semua. Oke. Di sini namanya siapa? Belum kenalan. Belum kenalan. Belum kenalan. Oh, belum Iya. kenalan. Ya, saya bagus, Pak. Biasa dipanggil bagus. Ya. Hobinya apa? Hobinya saya itu renang. Swimming. Nah, kalau sebelahnya Saya habis, Pak. hobinya? Tidur, Pak. Itu bukan hobi ya, Pak, ya. Itu adalah Wah. Iya, betul. Berarti habis saya, Ya, tidur. benar. Namanya sesuai dengan kebutuhan. Yang belakang namanya siapa? Dinda. Hobinya? Gabrito. Hobi cowok. Aduh. Di sebelahnya. Bapak langsung baper ya. Beda. Sebelahnya sekali. Saya apa? Sabrina, hobinya apa? Keberapa, Pak? Tuh. Sama kayak ini, Pak, di Iya, rumah. apa? Di sebelahnya. Bumbu, Pak. Salah. Bisa, hobinya apa? Yes. Oke. Yes. Sebelahnya. Iya. Hobinya? Udah ketemu. Salah sini mondol, Pak. Oh, ada sini waktu. Iya, iya. Bapak tua nggak tahu Oh, ya. saya biar tua. Layar 7 kilo. Yang belakangnya namanya siapa? Ella. Hobinya Bang. apa? Ya, Dia tuh fly, Pak. Dia tuh fly. Oh, fly balayang. Iya. Yang belakang kaki itu siapa ya? Ya kamu ya. Kamu siapa? Nama saya Bilaran Jatuh Pak, dipanggil Toh Pak. Top. Top. Toh ganjil, toh. Hobinya apa tuh? Hobi saya karaokean Pak. Aduh. Ya, suka. Anak nakal. Lu kan belum tentu karaokean kayak gini. Iya. Ya Allah, kan cuma nyanyi gitu loh. Ya, boleh. Bentar ya. Pak ini mata pelajaran apa? Duh, nggak Ini bisa. sejarah. Sejarah. Kirain di dunia Pak, kan Pak ajar. Oh, bukan. Lagi dunia. Bukan. Oke, sebelum menjelaskan lebih jauh lagi, apa yang kalian ketahui tentang kedatangan bangsa Barat di Indonesia? Saya, Pak. Iya, ya. Bangsa Barat pertama kali datang ke Indonesia itu Portugis, Pak. Ya, tujuannya mau ngapain? Ya, awalnya itu untuk mencari rempah-rempah, Pak.
tapi akhirnya dengan yang punya kekuatan itu malah ingin menguasai Nusantara Pak. Selain Portugis. Tidak mengalami Spanyol, Pak. Iya betul. Iya. Betul dari Spanyol. Iya, Ya, kita kamu Portugis. Spanyol. Oke, selain Spanyol ada lagi. Inggris. Inggris ya. Belanda. Belanda ya betul. Ada berarti ada 4 negara yang ada. Turki mana sih, Pak? Turki. Turki. Tidak Pak. Bukan. Bukan sini apa ya? Oh, nggak pernah ya, Pak? Kirain pernah, Pak. Turki bukan bangsa barat. Ya. Daerah dan Bogor. Oke, tujuan pembelajarannya yaitu siswa nantinya diharapkan mampu menjelaskan proses kedatangan bangsa barat ke Indonesia serta membuat laporan tertulis tentang proses kedatangan bangsa barat ke Indonesia. Ya Pak. Wow. Nah, materi yang dipelajari Bapak pada PPT ini yaitu kedatangan bangsa Portugis, benar sekali, di Indonesia. Yang kedua yaitu bangsa Spanyol. Yang ketiga ada bangsa Belanda, yang terakhir ada bangsa Inggris. Sampai mana? Iya Pak. Spanyol itu berlaku di Jerman dulu. Oh, nggak ada. Ya. Kira terlalu Zaman dulu Nah, ini latar belakang bangsa Eropa datang ke Indonesia. Yang pertama itu jatuhnya Konstantinopel ke Utsmani. Ada yang tahu Konstantinopel itu apa? ini Pak, penerbangan pusat di internasional. Ya betul. Tapi yang paling berpengaruh di Turki Utsmani itu apa? Perjualan apa? Perjualan apa? Rempah-rempah. Oh iya, rempah-rempah yang dijual kan? Ada yang tahu? Pala Pak. Selain pala? Sengkek. Lada. Ya betul kan. Terus yang kedua ada terjadinya perang salib. Perang salib. Ya. Dari siapa Pak? Dari siapa? Itu rahasia. Yang ketiga, nanti ada akan dijelasin nanti. Oh ada. Yang ketiga ingin mencari rempah-rempah ke tempat asalnya. Nah, tempat asalnya rempah-rempah itu di daerah mana ya? Maluku Pak. Ya itu menghasilkan. Penghasil lada Pak. Cengkeh Pak. Ya selain itu ya banyak. Tembakau. Tembakau rempah-rempah. Tembakau rempah-rempah. Yang keempat telah ditemukannya teknologi kapal dan juga narkoba. Berlayar. Betul, berlayar. Iya Pak. Itu sekali bagus. Oke, nah ini dia jatuhnya. Wah banyak sekali Pak tulisannya Pak. Mohon diringkas dulu. Ya, ini akan saya ringkas. Oke, jatuhnya Pak yang belakang ngomong aja Pak. Diam ya. Iya. Ada diam ya. Saya hanya ada. Ada diam dulu. Pak, jangan pakai ini, Pak. Ya, Pak. Oh, ada. Ada, buat gini loh, Pak. Terima kasih murid yang sangat luar biasa. Iya. Pak ini. Jangan di 2000 ya, Pak. Jangan di 2000. Ya, ya boleh. Oke, jatuhnya Konstantinopel ke tangan Turki Utsmani. Oke, saya akan ringkas materi ini yaitu pada masa pemerintahan Sultan Mahmud II, yaitu Murad II Turki Utsmani mencoba untuk menaklukkan Konstantinopel dengan para pasukan yang dikerahkan, dan yang paling utama adalah adanya pasukan Janissary dan 265 tentara yang dilengkapi dengan meriam besar. Jadi tujuannya itu pasukan Turki melawan apa ya? Melawan para bangsa Romawi itu untuk menjatuhkan Penguasai ya Pak. ya, menguasai Konstantinopel. Tujuannya itu agar para bangsa Eropa itu tidak mendapatkan apa-apa. Serakah. Ya, serakah. Nantinya dan Sultan Mahmud masukin Konstantinopel pada hari Selasa 20 Jumadil Awal 857 Hijriah atau 29 Mei 1453 Masehi. Dan itu Sultan Muhammad juga digelari dengan Al-Fatih, yaitu sang penaklup. Gelar ini menjadi sangat terkenal dan mengalahkan nama aslinya di kemudian hari. Dan yang paling membanggakan yaitu gereja Hagia Sophia bisa menjadi masjid yang sekarang masih digunakan sebagai tempat beribadah. Oke, selanjutnya, nah ini tadi yang bertanya mengenai tentang perang salib. Perang salib yang belakang. Oh iya, Pak. Oke, terjadinya perang salib.
Perang salib ini yang paling terkenal antara 1095 dan 1291 di timur dekat di mana tentara Kristen Eropa berusaha untuk merebut kembali kota Yerusalem dari kekuasaan Islam. Nah, jadi perang salib ini melibatkan antara pasukan Islam dengan tentara Kristen Eropa. Nah, tujuannya itu untuk menguasai Yerusalem. Hal ini dibuktikan ketika para tentara Kristiani meletakkan simbol salib pada senjata ataupun barang bawaan mereka. Nah, perang salib dimenangi oleh umat Muslim dan pada akhirnya ya, perang salib di tahun 1291 itu akhirnya pasukan Muslim memenangi tentang peperangan salib ini dengan pasukan tentara Kristen Eropa. Oh, gitu ya Pak. Sudah bagus. Tadi Ya Pak, aman Pak. Oke. Saya Kasih Pak. Saya lanjutkan lagi materi selanjutnya yaitu tentang ini mengenai rempah-rempah ke tempat asalnya. Ini salah satu contoh rempah-rempah yang begitu berharga di daerah Eropa. Bahkan harganya melebihi harga emas. Wow. Oh, Padahal di sini harganya berapa? Cuma. bisa gratis Pak? Ya, betul sekali bisa gratis. Tapi dulu bangsa Eropa itu menyukai barang-barang ini. Oke ya Pak. Tujuan utama bangsa Eropa datang ke Indonesia adalah untuk mencari rempah-rempah yang menjadi komoditas perdagangan yang sangat menguntungkan. Bangsa Eropa yang ingin mendatangkan rempah palsu dari sumbernya di Indonesia. Nah, bangsa Eropa itu ingin mendatangkan rempah-rempah dari tempat asalnya itu karena apa? Ada yang tahu? Maksudnya bangsa Eropa itu langsung datang ke tempatnya karena apa? Karena ada masalah di sekitar Eropa. Ini Pak, maksudnya Konstantinopel. Oh iya, Udah betul. jelaskan. Survei Pak. Sudah. Survei emas Pak. Iya betul. Mencari yang lebih murah. Ya. Nah, namun tujuan berdagang dan mencari rempah-rempah berubah menjadi keinginan untuk menguasai dan memonopoli seluruh dagangan yang ada di Indonesia. Itu termasuk hal yang apa ya? Berkuasa tapi ingin menguasai. Ya kayak serakah gitu. Iya, udah punya kekuatan tapi Baik, Pak. Baik. Iya, dosa Pak. Ya. Astagfirullahaladzim. Ya. Oke, kita lanjut ke materi. Ada pertanyaan? Ada? Udah Pak, masih kawal. Selamat ya. Aman Pak. Pak, bentar Pak, mau tanya Pak. Iya, itu kasih coba lihat lanjut ya Pak. Iya. Nah, yang terakhir itu telah ditemukannya teknologi kapal dan kompas. Oke, pada masa itu bangsa-bangsa Eropa berhasil yang membuat kapal yang besar dan cukup mampu untuk apa ya? Membawa pasukan yang begitu besar, armada yang begitu besar. Terus kapal tersebut dilengkapi dengan teknologi kompas. Ada yang tahu nggak kompas itu bentuknya apa? Dua arah, di lautan Pak, dan di daratan juga bisa Pak. Dan ini sudah ada kompas berfungsi untuk mengurangi risiko tersesat di dalam perjalanan. Adapun layar besar dimanfaatkan sebagai sistem angin sehingga memudahkan untuk pelayaran. Dan di atas kapal itu. Oh iya Pak. Pak, mau tanya Pak. Ya, iya. Apa yang namanya zaman dulu nggak ada peta? Peta ada, tapi Lebih berkembang menjadi kompas. lebih berkembang menjadi kompas dan kompas itu lebih apa ya? Lebih baik daripada peta. Maksudnya Udah, lebih menunjukkan arah. bisa menunjukkan arah dengan tepat. Terima kasih. Oke. Oke, kemudian materi selanjutnya. Nah, dengan adanya penemuan kapal besar atau teknologi kapal besar dan penemuan kompas, maka diadakanlah penjelajahan samudera. Nah, tujuan penjelajahan samudera yaitu betul tadi salah satunya yaitu jatuhnya Konstantinopel ke tangan Turki Utsmani sehingga barang apa itu rempah-rempah yang dari Asia itu tidak bisa ke Eropa langsung dan harus ke Turki. Ya, Turki dulu dan harganya pun melambung tinggi. Jadi Gak efektif ya Pak? ya bukan lebih efektif tapi apa ya membengkakkan anggaran lah gampangnya. Jual belinya pakai emas Pak. Ya, ya bisa pakai emas, bisa pakai uang. Oke, yang pertama itu tadi kan ke jatuhnya Konstantinopel ke tangan Turki Utsmani dan yang kedua itu yaitu apa ya?
kemajuan di bidang pengetahuan dan teknologi, sehingga para bangsawan Eropa ini langsung mengaplikasikannya ke kapal mereka yang dibuat itu. Apakah benar kapal ini bisa berlayar sampai sejauh mana, dan menguji coba juga tentang temukannya kompas. Berarti perkembangan teknologi pada Ya. itu benar-benar pesat. Iya, langsung dia menyaksikan untuk dibuatkan langsung kapal dan menguji coba kompas juga. Sudah sih ada pertanyaan? Udah Pak, paham. Nah, yang pertama ada kedatangan bangsa Portugis di Indonesia ini. Bangsa Portugis pertama kali datang ke Indonesia. Bangsa Eropa yang pertama kali datang ke Indonesia yaitu bangsa Portugis. Latar belakangnya yaitu ya sama sih, perdagangan rempah-rempah dan juga monopoli perdagangan Portugis. Dan terutama ya rempah-rempah yang diambil atau dikuasai yaitu cengkeh, ada pala juga, dan yang paling banyak itu tumbuh di wilayah Maluku dan sekitarnya. Pada saat itu rempah-rempah merupakan komoditas yang sangat penting yang tadi saya jelaskan, bahwa rempah-rempah itu harganya bisa lebih mahal dibandingkan harga emas. Nah, pada tahun 1511 di bawah pimpinan De Albuquerque Portugis, nah ini orangnya berhasil menguasai Malaka. Dari Malaka di bawah pimpinan De Albuquerque tahun 1512 Portugis telah sampai di Maluku dan diterima baik oleh Sultan Ternate. Pada waktu itu sedang bermusuhan dengan Tidore. Nah, pada waktu itu Sultan Ternate sedang bermusuhan dengan Tidore. Nah, kedatangan bangsa Portugis ini diharapkan mampu membantu Sultan Ternate untuk menyerang kerajaan Tidore. Namun pada nyatanya malah Portugis mengadu domba kerajaan Tidore dengan Kesultanan Ternate. Nakal berarti. Ya. Terus yang paling berkuasa itu adalah Kak monopoli perdagangan. Ya. Dari aman nih, Kak. Oh ya, silakan. Coba. Nah, pada waktu itu Portugis berhasil mendirikan benteng dan mendapatkan hak monopoli perdagangan rempah-rempah. Selain mengadakan monopoli perdagangan rempah-rempah di Maluku, Portugis juga aktif menyebarkan agama Kristen. Nah, ini menyebarkan agama Kristen termasuk ke dalam 3G. Ada yang tahu 3G itu apa? Good Spell. Kok? Apa itu? Kekayaan, Nah, Glory? Kemenangan. kekuasaan, Ya betul. Kalau gospel? agama. Agama. Ya. Berarti ini termasuk ke dalam saat menyebarkan Gospel. Ya, benar sekali. Tokoh yang terkenal adalah Franciscus Caverus. Pada tahun 1522, Portugis datang ke Pajajaran di bawah pimpinan Henry Lamar dan bisa menjadi oleh Pajajaran dengan maksud agar Portugis mau membantu dalam menghadapi ekspansi. Di sini ada yang mau bertanya? Beda. Belum, Oke. Oke, yang kedua ada kedatangan bangsa Spanyol ke Indonesia. Oke. Jajah Spanyol di Indonesia ini dimulai sejak kapal dagang Spanyol yang berhasil berlabuh di Maluku pada tanggal 8 November 1521. Nah, bangsa Spanyol sendiri berhasil masuk ke Nusantara setelah berlayar melalui Filipina, melewati Kalimantan Utara, terus dan tiba di Tidore. Spanyol merupakan salah satu negara Eropa yang pernah datang ke Indonesia untuk melakukan penjajahan masa Eropa dan juga menduduki wilayah Nusantara. Ekspedisinya dilakukan oleh kerajaan Spanyol ini didukung oleh pemerintahan untuk menemukan sumber bahan baku. Jadi bangsa Spanyol sebelum melakukan perjalanan itu harus menyodorkan surat dulu kepada pemerintahan Spanyol agar nantinya mendapatkan persetujuan dari Spanyol agar mampu mendapatkan rempah-rempah langsung dari tempatnya. Kan tadi jatuhnya Turki Utsmani kan? Iya. Nah, sementara dengan jatuhnya
Tokyo Usmani, bukan, jatuhnya Konstantinopel ke tangan Tokyo Usmani itu membuat para pelayar dari Eropa itu kan susah apa-apa. Jadinya pelayar itu langsung ke tempat asalnya untuk mendapatkan apa ke tempat asalnya. Oke. Ada yang enggak? Enggak, Pak. Oke. Nah ini yang paling terkenal. Wow. Dari Jawa. Maksudnya bangsa Belanda ke Indonesia. Ya mohon maaf, agak buram sedikit. Belanda datang pertama kali di Indonesia pada tahun 1596 di bawah pimpinan Cornelius Beumann dan berhasil mendarat di Pelabuhan Banten. Ada yang tahu nggak? Waktu pertama mendarat di daerah Banten itu masyarakat di sana itu menyambut baik atau Buruk. Baik. baik? Jadi ada yang berdagang, Pak. Baik, Iya. Pak. Kan orang Indonesia itu baik-baik, Pak. Ramah. Ramah. Terlalu Sampai baik. disakiti, Pak. Ya, akhirnya. Sampai obat. Akhirnya dijajah. Sampingnya loh. Oh, Ya, Diusir, iya, karena sudah kata jadi oh, nggak tahu. bahasa Belanda itu ya datang di Banten itu malah diusir. Karena kan ini, karena bersikap kasar dan sombong. Nah, Belanda datang lagi ke Indonesia bikin jatuh naik pada tahun 1590. Nah, kemudian ini baru mereka mampu menguasai Indonesia. Nah, yang paling berkesan ya Belanda itu ini dia VOC. VOC itu apa sih? Ada yang tahu? Kalau sedagang Pak ada Pak organisasi yang berdagang di Indonesia. Oh, mungkin seperti itu, Pak. Kalau Bisa bisa ada ada. yang didirikan Belanda. Ya, dan tugasnya di Indonesia juga ya, maksudnya. Membantu Pasari Belanda. Iya, benar sekali. Oke, pada tanggal 20 Maret ya tahun Belanda memberikan VOC Belanda bernama VOC Friend Beach Odds in this company dengan tujuan sebagai berikut. Pertama, menghilangkan persaingan yang merugikan para pedagang Belanda. Nah, para pesaing Belanda itu akan dihilangkan oleh para VOC. Dan yang kedua, menyatukan tenaga untuk menghadapi persaingan dengan bangsa Portugis. Jadi, VOC itu membantu Belanda untuk apa ya? Kan sebelum Belanda kan ada Portugis. Ya. Otomatis kan Portugis yang menguasai seluruh Nusantara Indonesia. Nah, VOC ini ditugaskan untuk membantu agar pedagang dari bangsa Portugis itu bisa cepat-cepat keluar dari Indonesia supaya mereka bisa menguasai semua perdagangan di Indonesia. Nah, yang ketiga yaitu mencari keuntungan yang sebesar-besarnya untuk membiayai perang melawan Spanyol. Oke, yang selanjutnya, nah, kedatangan bahasa Inggris ke Indonesia. Di awal abad ke-17, bangsa Britania Raya atau Inggris pertama kali tiba di Indonesia. Mereka datang dengan maksud berdagang, terutama untuk menguasai perdagangan rempah-rempah yang sangat berharga. Ini diawali dari penjajahan mereka di berbagai wilayah Indonesia. Inggris menjajah Indonesia dari tahun 1811 hingga 1816 ini termasuk penjajahan yang sangat singkat. Nah, ada yang tahu ini siapa? Raffles. Nah, penjajahan Thomas Raffles yang paling berkesan pada sekarang. Sewa tanah, Pak. Ya, setelah aja sekarang. Baju bukan putih Pak. Ini Pak tanaman, botani. Oh iya, botani, betul sekali. Tulis buku Pak. Terus buka Pak. Itu Story of Java. Ya. Ya, itu. Pak, mantap Pak. Iya, mantap itu. Oke. Story of Java. Nah, ya, betul sekali. Java seru Pak. Nah, kita akan menyimak video pembelajaran. Oke. Ini langsung tugas Pak. Ya, ini nanti dulu. Kita video pembelajaran dulu. Sebentar ya. Oke, bentar ya.
YouTube. Bentar ya. Oh, sama bos. Oke, setelah pelajari materi pada PPT kali ini, saya akan mengajak kalian untuk melihat yang masih pembelajaran dan juga mendengarkan bersama. Ini nggak lama kok, sekitar 3 menit. Habis itu baru kita akan mengerjakan tes. Pak, kapan sudah ada Pak? Ya, di sini sebentar lagi. Berapa menit Pak? 3 menit kok, nggak kayak udah Ya lama, enggak. benar. Nah, Pak. Ini dia informasi yang bisa saya sampaikan. Kita kembali ke laptop. Jadi bangsa yang atau bangsa kita di Indonesia itu membawa situs yang pertama itu dengan 3G. Ada yang tahu 3G itu tadi apa? Nah, goal itu sendiri yaitu tentang kekayaan. Jadi mereka itu mencari rempah-rempah. Apa ya? Mencari rempah-rempah itu dijual kembali ke daerah Eropa untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Nah, sementara goal itu untuk kekayaan atau kemenangan. Nah, kejayaannya itu yang mau didapatkan dengan kesabaran dan kedesaan.
yaitu menguasai seluruh perdagangan yang ada di negara Indonesia dan juga memonopoli hasil perdagangan di negara Indonesia. Dan yang terakhir yaitu gospel, yaitu penyebaran agama. Kita tahu sendiri lah, bangsa Eropa itu keyakinan paling besar itu adalah Kristen. Nah, sementara di Indonesia itu masih pada zaman itu masih menganut antara agama Buddha dan Hindu. Terus kemudian bangsa Barat atau bangsa Eropa itu datang, kemudian agama Kristen itu mulai masuk ke negara Indonesia. Ada pertanyaan? Belum ya? Oke. Sudah paham. Ya, soalnya kakek saya dulu kan saya sudah banyak ceritain. Oh iya, ini kan cerita-cerita Kakeknya pernah belajar. Yes. Ini ada berapa? Buat Itu Pak. Oh, Ayo itu benar. Bilang Pak. Bilang. ada yang satu kelompok tiga. saya ini Ya. Ini isi tiga, dua, Ini 4 ya itu berapa? dua. tadi kan kelompok Pak. Yang Bukannya apa Pak? tugasnya ini ya. Aku Yang udah pertama, Bapak. yang akan kedatangan bangsa Barat di Indonesia. Nomor 1 Pak. Yang nomor satu. Yang nomor dua itu dampak ekonomi atas kedatangan bangsa Barat di Indonesia. Yang kelompok ketiga itu dampak positifnya, dan yang kelompok empat itu dampak negatifnya. Gak usah banyak-banyak, yang penting kalian paham. Oke. Makasih Pak. Kita lanjutkan. Sekarang. Hari ini saya kasih waktu 10 menit ke lemah. Lima ya, oke 5 menit saya tunggu. Silakan silakan. Ya. Ya Pak, apa? Ada yang merasa kesulitan mulai tugasnya? Saya bukan masih mikir. Ya. Diskusi. Udah. Gak usah banyak-banyak, itu kalian paham. Oh iya, sorry. Di sini istirahat Pak ya? Ya, di sini istirahat. Iya. Di sini istirahat. Iya, Pak. Udah. Sangat-sangat udah. Jangan dia kalau bisa. Iya Pak. Jangan. Saya sekarang itu pakai HP. Saya akan lulus Pak. Ya, kalau nggak kirim buku nanti dikirim lewat oke. Iya Pak. Ini BBM Pak. Saya sekarang. Iya, sekarang. Biasakan juga itu Pak. Iya. Inbox. Tapi paham kan mengenai materi yang disampaikan? Paham ya? Iya ya. Ya, terlalu banyak. Iya. Kamu
juga boleh. Ya. Ada apa itu? Ada program. Saya ada kemas. Belum bisa. Baru saya nggak boleh sampai benar ya. Lebih Pak. 2 menit lagi Pak. 2 menit Pak ya. Sekarang jam berapa ya? Ya. 10.30. 2 menit lagi. Ya, 2 menit lagi. 10 hingga 32. Udah. Semuanya udah selesai? Udah kan? Itu malah tidur itu, Mas. Tolong dong, Mas. Udah selesai? Ya, udah selesai. Oke. Ya Pak. Saya lanjut ke materi. Ya, terakhir. Ini tugasnya habis dulu, Pak. Hah? Udah diapain ini Pak? Oh iya. Tadi ini kan. Udah. Loh kan Bapak ubah Pak. Ya belum. Ya, terus Nanti di PC. Belum. Ya nanti saya sebagai kepala kelas akan minta nomornya Bapak. Saya closing sudah. Nanti dibahas di Nanti tugasnya dibahas di pertemuan berikutnya aja. Oke, kita lanjut kemana ini? Pak, ada tukang kontribusi Pak. Dan dihiraukan. Kelas. Kita masuk ke refleksi. Ya. Oke, refleksi. Setelah mempelajari materi ini, apa yang kalian bisa simpulkan mengenai materi yang disampaikan? Pak, udah. Itu secara akhirnya berbalas. Iya, benar kali. Ada yang bisa lagi? Enggak bener Pak. Oh iya, Pak. iya benar. Semua benar. Iya Pak. Ayo, siapa yang bisa jawab? Ada materi ini apa yang bisa kalian? Maaf ya. Jadi pembahasan hari ini itu kita mendapatkan banyak kayak pengalaman baru. Ya. Kita tahu kemana Bapak kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia juga ada dampak positif dan negatif. Iya Pak, jadi menurut saya untuk simulan pada materi hari ini itu bangsa-bangsa terutama bangsa Eropa itu yang banyak tertarik ke Indonesia karena Indonesia itu dikenal dengan kaya hasil alamnya seperti rempah yang mereka ingin cari dulu Pak. Akhirnya mereka kayak lomba-lomba sampai kapan bergerak juga untuk mengambil kekayaan alam di Indonesia. Mungkin Beca mau menambah. Pak, Ya, setelah pelajarinya Pak Sam. ya yang saya tahu Pak ya ini tadi. Tapi kan saya lagi juga rekaman. Iya. Itu Tidak apa-apa. tolong. Kurang lebih. Oh, Bapak tahu. Kurang lebih. Kok Bapak tahu? Saya update. Ada story. Iya, yang kayak apa? Ya. Nggak kayak apa? Iya, udah pensiun Pak. Kemarin ya dulu. Ya, kita tahu kayak penjajah siapa aja yang udah menjajah negara kita cinta
Nanti dulu ya. Ya Pak. Ya. Menurut Bapak ini gimana Pak? Kesimpulan saya itu. Kesimpulannya Kan lebih ada lebih sih. ya, kita kan bisa mengetahui ya, masa barat itu datang ke Indonesia itu tujuan cuma gagah. Sebenarnya juga ada, tapi kan hasilnya karena yang menguasai, Karena nafsu. ya karena nafsu, karena kekuasaan. Makanya bangsa Eropa, bangsa barat itu datang ke Indonesia untuk menguasai dan memonopoli hasil perdagangan. Iya, benar sekali Pak. Jadi ada tambahan lagi? Tidak Pak. Oke, dan akhirlah kita kepada Terima kasih. kepada akhir dari pembelajaran kali ini. Ya. Pak, saya mau tanya, Pak. Saya mau tanya. Ya, ya. Nah, Pak, saya minta maaf, Pak. Ini kan ada dampak positif, dampak negatif, dampak ekonomi, dampak sosial budaya yang tadi apa disebutkan ya kayak gitu Pak. Terus ini itu ada dampak sosial budayanya itu kedatangan bangsa-bangsa barat ke Indonesia kayak apa ya istilahnya itu tari-tarian seni-seni dari luar itu ke Indonesia. Apakah pada zaman itu seni-seni dari Indonesia itu juga keluar Pak? Maksudnya keluar ke Keluar ke oh enggak, yang saya baca dari sumber ya, bahwa bangsa Eropa atau bangsa Barat itu justru menekan budaya kita. Jadi budaya kita itu ditekan tanpa harus kayak gimana ya? Penjara itulah budaya kita. Oh, nggak boleh keluar. Ya, nggak boleh keluar. Ya tahu. Cuma bangsa Eropa itu Selalu yang mengenalkan budaya mereka di Indonesia. sampai sekarang Pak. Sampai sekarang. Tapi untungnya sekarang budaya kita udah keluar kok, Pak. Ya, keluar dan Sampai diklaim Pak sekarang. ya, jika negara mana bisa Jangan jangan sampai. Ya, jangan apa. ya, oke. Oke, cukup sekian ya presentasi atau materi yang bisa Bapak sampaikan di sini. Bapak sangat senang pada murid semuanya karena Bapak di sini kan baru ya, jadi kayaknya bisa Betul ya Pak. ya, Pak. mendapatkan murid-murid yang pintar dan apa ya, Langsung sukses Pak. Semua guru itu memiliki apa ya, karakter yang berbeda-beda. Talentnya kena. Iya, Semua. berbeda ya. Jadi pembelajaran kali ini saya rasa cukup sekian. Iya, apabila ada pertanyaan bisa ditanyakan di sini atau lewat chat juga bisa. Nanti nomornya Bapak saya share ke grup kelas. Ya, terima kasih Mas Bagus ketua kelas yang paling baik itu kan. Ya Pak. Saya pernah ikut. Saya pernah ikut lomba. Ya, terima kasih. Oke, cukup sekian ya pembelajaran kali ini. Tidak Pak ya. Iya, bisa. Oke, kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Bapak akhiri kelas sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ya. Pak. Oh, ya. Pak. Tinggalan itu papanya Pak. Oh iya lupa. Apa? Kabelnya Pak. Bukan kabel ini. Ini saya baru beli takutnya Saya berkelas, Pak. takutnya dibaling Pak. Ini dibaling itu. Ya. Ah, dari di jalan Pak.